Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Maulana dengan NPM 2212011-082. Di sini saya akan membahas materi tentang bab 1, yaitu Khalik atau pencipta, dengan dosen pengampu Bu Eka Kurniawati SH MPDI dengan kode kelas Perdata 1. Oke, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama ada Khalik, yaitu pencipta. Yang kedua ada agama. Yang ketiga ada sejarah perkembangan agama. Yang keempat ada agama Islam. Yang kelima ada implementasi agama Islam dalam kehidupan. Yang pertama ada Khalik atau pencipta. Tuhan menganugerahkan spirit yang melekat di dalam diri manusia. Apa sih spirit itu? Spirit dalam bahasa Al-Quran sering disebut dengan roh. Kemudian roh atau spirit membuat manusia mengenal Tuhan dan dapat merasakan nikmatnya patuh pada sesuatu yang dianggap suci dan luhur. Ada salah satu pendapat mengatakan, yaitu Toto Suryono, menyatakan bahwa kata Tuhan dalam bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari kata Lord dalam bahasa Inggris, Señor dalam bahasa Latin, Senhor dalam bahasa Portugis, dan Maulaya atau Sayyidi dalam bahasa Arab. Kata Tuhan dalam Al-Quran disebut Khalik. Khalik berasal dari kata kholak, yang berarti mencipta dalam bentuk fi'il. Khalik berarti pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran bahwa Khalik memiliki berbagai arti, karena Khalik memiliki kekuasaan dan peran dalam mengatur kehidupan hambanya di alam semesta. Yang kedua ada agama. Secara etimologi, kata agama yang dikenal dalam bahasa Indonesia sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Hinduisme. Kata agama disebarkan sejalan dengan perkembangan sosial masyarakat Indonesia di Nusantara. Secara terminologi, kata agama dapat dilihat dari beberapa pendapat ilmuwan, yaitu Al-Sichristiani dalam kitab Al-Milal wa Al-Nihal, yaitu agama berarti ketaatan serta kepatuhan. Sebuah ajaran untuk dapat disebut sebagai agama wajib mengandung 3 unsur ini. Yang pertama, adanya Tuhan atau Khalik atau yang menciptakan. Yang kedua, adanya aturan-aturan Tuhan. Yang ketiga, adanya hamba atau makhluk yang akan tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Tuhan. Unsur Tuhan merupakan sebuah keniscayaan untuk diakui bahwa sebuah ajaran akan berdiri sebagai agama, karena di dalam agama keberadaan Tuhan sebagai Sang Pencipta atau Khalik menjadi hal yang paling utama untuk berdirinya sebuah kerangka ajaran agama. Tuhan yang menguasai segala sesuatu yang ada di dalam sebuah agama. Yang ketiga ada sejarah perkembangan agama. Sejarah perkembangan agama terbagi menjadi 2 periode. Yang pertama, agama periode jahiliyah. Yang kedua, ada agama periode Nabi Muhammad SAW. Kita bahas agama periode jahiliyah. Kepercayaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam mayoritas mengikuti dakwah Ismail alaihi salam, yaitu menyeru kepada agama bapaknya Ibrahim alaihi salam, yang intinya menyeru dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesahkannya dan memeluk agamanya. Waktu terus bergulir sekian lama hingga munculnya Amr bin Luhai, yaitu pemimpin Bani Khuza'ah. Dia tumbuh sebagai orang yang dikenal baik, mengeluarkan sedekah dan peduli terhadap urusan-urusan agama. Sampai suatu saat dia mengadakan perjalanan ke Syam. Di sana ia melihat penduduk Syam menyembah berhala. Dia menganggap hal itu sebagai suatu yang baik dan benar, sebab menurutnya Syam adalah tempat para Rasul Allah dan kitab. Maka dia pulang sambil membawa Hubal dan meletakkannya di Ka'bah. Setelah itu, dia mengajak penduduk Mekah untuk membuat persekutuan terhadap Allah, sehingga banyak penduduk Hijaz atau Arab Utara yang mengikutinya karena dia dianggap sebagai ulama besar dan wali Allah yang disegani. Setelah itu, kemusyrikan semakin merebak di Hijaz, yang menjadi fenomena terbesar dari kemusyrikan bangsa Arab kala itu, yakni mereka menganggap diri mereka berada pada agama Ibrahim. Namun sebenarnya mereka berada dalam kesalahan yang besar karena telah menjadikan sebagai Tuhan yang mereka sembah. Masih pada sejarah perkembangan agama,
Yang kedua ini agama periode pada Nabi Muhammad SAW. Periode ini dimulai menjelang akhir bulan Ramadan tahun 690 Hijriah, yaitu awal masa kenabian Muhammad SAW. Pada periode ini terlihat jelas bahwa Tuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan pula bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha segalanya, yang seperti kita temui sifatnya dalam Asmaul Husna. Segala aturan yang ada di dalam agama Islam yang membuat adalah Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, semua aturan yang mengatur tentang kehidupan hambanya, yaitu manusia, berdasarkan pada firman atau wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, dan tidak ada satupun manusia di muka bumi yang berani menyangkal tentang kebenaran dan kesempurnaan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, karena yang membuat aturan adalah Tuhan. Maka aturan tersebut bersifat universal di seluruh alam, menembus ruang dan waktu. Hal ini dapat membuktikan bahwa semua aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam Al-Quran yang berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW hingga sampai saat ini, dan tidak ada keraguan sedikit pun. Yang keempat ada agama Islam. Kata Islam menurut bahasa berasal dari kata jadian Arab, yaitu aslama. Akar katanya salimah, yang berarti sejahtera, tidak tercela, dan juga tidak bercacat. Dari kata itu terjadi kata masdar salamat, yang dalam bahasa Indonesia atau Melayu menjadi selamat. Seterusnya salm dan silm. Salm atau silm berarti kedamaian, kesejahteraan, dan kepatuhan. Penyerahan diri kepada agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW merupakan agama yang terakhir untuk manusia dan merupakan ajaran yang sempurna dan sesuai dengan tingkat perkembangan manusia sejak diturunkannya sampai hari kiamat. Adapun objek ajaran Islam yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Yang kelima ada implementasi agama Islam dalam kehidupan. Fitrah keagamaan yang telah dimiliki manusia sejak ia lahir ke bumi berdasarkan Al-Quran Al-Ma'idah ayat 3 yang dinyatakan bahwa agama Islam merupakan agama yang sempurna dan sesuai dengan fitrah manusia dengan segala dimensi kemanusiaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta manusia lebih tahu akan kemampuan dan sifat-sifat dari manusia. Maka ajaran agama Islam merupakan ajaran dasar yang menjadi pedoman hidup manusia dalam segala aspek hidup dan kehidupannya. Ajaran Islam yang termuat dalam Al-Quran untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sebagai petunjuk bagi manusia dalam mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Agama Islam ditujukan kepada seluruh umat manusia tanpa membedakan suku dan ras serta kebangsaan dengan berbagai masalah yang dihadapinya. Agama Islam juga berperan bagi manusia untuk mewujudkan kestabilan dan kebahagiaan dalam kehidupan manusia. Maka manusia harus patuh dan taat kepada penciptanya dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengatur hukum dan ketentuan hukum yang berlaku bagi manusia di bumi dan alam semesta ini.